Perkenalkan, namaku Stefani. Sebenarnya kisah ini dialami oleh sepupu saya sendiri yang bernama Meli. Di awal, waktu sepupuku tinggal di kosan yang berada di daerah Tondano, Sulawesi Utara. Waktu itu kakak sepupu saya sedang menjalankan kuliah di Universitas Manado atau Unima. Kakak sepupuku dan adik sepupuku tinggal bersama di kosan itu. Kejadian ini dialami oleh adik sepupuku yang bernama Meli. Selama dia berada di kosan itu, dia sering diganggu sama makhluk misterius. Namun awalnya dia tidak menghiraukannya. Suatu ketika, Tondano sedang mengalami pemadaman listrik. Otomatis di kosan itu juga mati listrik dan tidak ada pencahayaan kecuali lilin, cahaya HP, dan bulan. Malam itu sepupuku tiba-tiba mau buang air kecil. Dia hanya bermodalkan cahaya HP jadul yang ada senternya. Dia berjalan ke toilet sambil membawa HP dan ember buat mengambil air. Di kosan ada 2 toilet, dan yang satunya sudah tidak bisa dipakai. Terus kalau mau buang air, harus ambil airnya di tempat cuci piring dan membawanya ke kamar mandi. Meli berjalan ke tempat cuci piring dan mengisi air di ember. Sambil menunggu airnya penuh, Meli merasakan merinding, tapi dia berpikir itu hanyalah perasaannya saja. Tiba-tiba, ujung matanya melihat ada bayangan hitam besar yang sedang memperhatikannya dari arah kamar mandi yang sudah tidak digunakan itu. Tapi Meli tidak menghiraukannya, karena dia tidak mau terbawa perasaan takut. Dia hanya pura-pura cuek dan melanjutkan membawa air di ember ke toilet. Ketika dia meletakkan embernya di belakang pintu, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras sampai toiletnya bergoyang. Padahal toiletnya dinding beton. Meli panik dan berteriak sekuat-kuatnya agar ada yang membantunya. Dia menendang-nendang pintu toiletnya sambil berteriak-teriak dan menangis. Tiba-tiba lampu senter HP-nya mati dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Kepanikan lebih memuncak dan akhirnya bulu kuduknya merinding. Dia merasakan ada sesuatu di belakangnya, seperti seseorang yang meletakkan tangannya di bahu kirinya. Meli sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan akhirnya dia kerasukan. Di lain tempat, orang-orang yang berada di kosan itu mendengar suara teriakan, tapi bukan suara Meli, melainkan suara yang dalam dan besar dari arah toilet. Kakak sepupuku merasa khawatir. Mereka bersama anak-anak kos lainnya berlari ke toilet dan mendobrak pintu, tapi tak kunjung terbuka. Padahal dari dalam tidak terkunci, begitupun dari luar. Hanya tertutup dan tak bisa terbuka. Mereka berteriak sambil menggebrak-gebrak pintu dan akhirnya terbuka. Ketika terbuka, Meli muncul dengan keadaan yang sungguh tidak enak dilihat. Rambutnya yang sepinggang itu nampak acak-acakan, bagian bawah matanya gelap, mukanya pucat, dan matanya sedikit berubah dan terlihat kosong. Mereka langsung menghampiri Meli dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Meli hanya diam dan mereka langsung berpikir kalau Meli kerasukan. Akhirnya teman-temannya langsung membawa Meli ke kamar kos teman kakak sepupuku. Ketika Feli sudah berada di kamar itu, tanpa sengaja, tubuh Meli menghadap ke arah cermin. Kalau lagi kerasukan itu katanya sadar, tapi tubuh tidak akan bisa dikendalikan. Dan itu juga terjadi pada Meli. Meli melihat pantulan bayangannya di cermin. Wajahnya sungguh jelek dan dia melihat seseorang sedang memeluknya dari belakang. Seorang wanita yang rambutnya acak-acakan dan matanya kuning. Di sekitar matanya ada bulatan hitam
Bibirnya hitam dan mukanya sangat pucat. Dia tertawa lebar. Giginya nampak berdarah. Melly merasa takut. Dan tiba-tiba, setan itu menarik rambut Melly dan langsung membenturkan kepala Melly ke cermin hingga pecah. Tiba-tiba Melly tertawa bagaikan kuntilanak dan tubuhnya seperti terbang, kemudian merayap ke dinding. Mereka langsung menarik Melly untuk diikat. Tapi Melly sangat kuat. 5 orang pun tidak mampu menahannya. Mereka hanya mampu berdoa sampai Melly sadar. Akhirnya, Melly pingsan sampai 2 hari dan dia baru tersadar. Namun belum sampai 5 menit, dia kerasukan lagi. Tapi ini lebih parah. Mereka berbicara kepada makhluk yang sedang berada di tubuh Melly agar jangan mengganggu Melly dan keluar dari tubuh Melly. Sekitar 2 meter dari Melly, ada meja dan pisau. Tiba-tiba pisau itu terbang ke tangan Melly, dan makhluk itu mengancam akan membunuh Melly. Mereka panik, karena pisau tersebut mengarah ke leher Melly, dan Melly hanya tersenyum puas. Tiba-tiba Melly pingsan kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga berhari-hari. Mereka berencana akan membawa Melly ke tempat pemandian Pinang Wentengan. Tapi makhluk tersebut sepertinya mendengar apa yang mereka rencanakan. Pada sore harinya, ada penghuni kos melihat Melly di tingkat 2 sambil berdiri seperti mau melompat. Orang itu berpikir kalau Melly hanya main-main saja. Tapi pemikiran itu musnah ketika Melly berbalik dan menghadap orang itu sambil tertawa lebar. Di bawah lantai 2 itu ada pagar yang tajam. Kemudian, orang itu langsung berlari dan menangkap Melly sebelum dia jatuh. Melly sudah tidak makan berhari-hari dan berat badannya turun drastis. Hari pun berganti. Melly pun sadar dan dia ingin mandi. Kakak sepupuku menawarkan diri untuk menemaninya. Tapi Melly menolak dan pergi sendirian ke kamar mandi. Di kosan itu ada 2 toilet dan 1 kamar mandi. Melly tiba-tiba kehilangan kesadaran dan berjalan menuju dapur. Dia melihat di dapur itu tidak ada orang sama sekali. Dia tetap melanjutkan mandi. Mereka otomatis langsung panik dan mendobrak-dobrak pintu kamar mandi Melly. Mereka lebih panik lagi karena Melly mandi sambil tertawa-tertawa. Akhirnya mereka mendobrak pintu kamar mandi Melly karena takut terjadi apa-apa. Pintu pun terbuka dan ketika Melly keluar, uap panas berhembus dari arah kamar mandi. Ketika pintu dibuka, Melly pun keluar dengan wajah heran. Teman-temannya langsung berlari ke dalam kamar mandi dan meraba air. Ternyata Melly mandi hanya menggunakan air panas. Katanya, air panas di sini mirip air mendidih. Anehnya Melly tidak kenapa-kenapa. Kejadian ini berlanjut sampai di rumahku. Melly kerasukan lagi. Ternyata setan itu sudah menjadi parasit dan sudah 5 bulan menghinggapi Melly. Jadi kalau Melly sudah merasa berat dan pegal di leher, terus sudah kepikiran sama hantu, itu pasti dia akan kerasukan. Demikianlah kisah tentang seorang perempuan yang kerasukan di kosannya. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.